Kalau misalkan ditanya penyebab gatal, mengingat kita Indonesia ini negara tropis, tentu yang paling sering menjadi penyebab gatal adalah biang keringat. Biang keringat. Betul. Tapi kalau anak-anak, mereka masih sangat antusias untuk bisa bersosialisasi, bermain di lapangan dan sebagainya gitu ya. Setiap kali itu anak habis bermain berkeringat, mereka harus segera melepas baju yang basah itu. Kulitnya itu diwaslap, kemudian keringkan dengan baik, lalu berikan bedak salah satunya. Bedak berperan penting di sini. Karena dia mempunyai partikel yang baik yang bisa menyerap keringat berlebih sehingga mencegah terjadinya sumbatan saluran keluar kelenjar keringatnya. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Pada episode ini kita akan membahas salah satu permasalahan kulit yang sering dialami oleh anak-anak bahkan juga oleh dewasa, yaitu gatal pada kulit. Menurut data yang ada, kondisi ini cukup umum terjadi di kalangan anak-anak, terutama karena kulit mereka lebih sensitif terhadap faktor lingkungan seperti cuaca, polusi, dan juga alergen. Jika tidak ditangani dengan tepat, gatal karena biang keringat, alergi, dan iritasi bisa sangat mengganggu dan bahkan memperparah kondisi kulit. Tapi jangan khawatir, karena hari ini kita akan membahas cara yang tepat untuk mengurangi bahkan mengobati rasa gatal pada kulit, serta produk yang direkomendasikan untuk mengurangi gatal. Dan bersama saya Fania Gones, kita akan ditemani oleh pakar di bidang ini, ada Medical Advisor, Dr. Ratna Purnamasari, dan juga Brand Manager dari Kaladin, yaitu Mbak Elizabeth Ayuning Tias, yang akan memaparkan lebih jauh tentang solusi perawatan kulit dari produk ini. Terima kasih dokter dan Mbak sudah hadir di podcast Meet the Expert ini. Kita akan langsung diskusi saja. Mungkinnya saya punya pertanyaan pertama nih untuk Dr. Ratna. Baik. Dok, kira-kira apa saja sih penyebab umum dari gatal, baik faktor internal maupun eksternal? Oke. Terima kasih Mbak Fania kesempatannya untuk saya bisa hadir di sini. Menjawab pertanyaan Mbak Fania, kalau misalkan ditanya penyebab gatal, mengingat kita Indonesia ini negara tropis, tentu yang paling sering menjadi penyebab gatal adalah biang keringat. Biang keringat. Betul, tentu karena cuaca panas, kelembapan tinggi ya. Kemudian masalah gatal juga seringkali disebabkan oleh adanya alergen atau yang orang bilang itu orang menjadi alergi kulitnya, ya kan? Nah, dengan kita juga masih banyak pohon-pohon dan sebagainya, itu gigitan serangga atau nyamuk itu tentu juga banyak terjadi. Jadi memang kita bisa sampaikan tambahan lainnya adalah tentu iritasi. Nah, contoh paparan matahari kan begitu terik ya Mbak Fania. Kalau misalkan terik ini juga bisa menyebabkan terjadinya iritasi pada kulit. Karena kulit akan mudah memerah. Belum lagi misalkan kalau anak-anak misalkan bermain di mana-mana, dia kena rumput, dia tidak tahu apakah rumputnya ada serangga kah atau ada apa. Belum kita kontak dengan sesuatu yang bisa menyebabkan iritasi di kulit, itu sangat memungkinkan gitu. Jadi biang keringat ya, kemudian gatal karena alergi, gigitan serangga dan iritasi itu yang menjadi paling sering penyebab gatal di kulit kita. Yang paling umum ya dok ya. Nah kalau gatal sendiri yang bisa dibilang gatal yang ringan itu seperti apa, dan kalau gatal parah itu seperti apa dok? Iya, tentu kita semua tahu ya kalau yang namanya gatal itu kan pasti orang akan menggaruk. Ya. Nah kita batasi dulu nih. Kalau misalkan disebut dengan gatal ringan, tentu gatal yang tidak mengganggu nih Mbak. Nah, maksudnya mengganggu apa? Misalkan kalau orang gatal karena gigitan serangga, kalau serangganya kecil mungkin kita garuk sebentar gitu ya, kemudian rasa gatal itu akan hilang. Tapi kalau misalkan penyebab gatalnya itu hebat, alergi misalkan, itu luas ya kan, kemudian kita bisa lihat penampilan kulit itu tebal merah, sampai dia tidak bisa beraktivitas, yang artinya gatalnya mengganggu. Nah itu bisa dikategorikan yang parah gitu sepertinya. Oh gitu. Ya. Jadi dari durasi juga ngaruh ya dok. Sangat berpengaruh. Nah kuncinya adalah mau gatalnya ringan, mau gatalnya berat atau bahkan sangat mengganggu, itu tidak boleh digaruk. Oh gitu, malah nggak boleh digaruk. Tidak boleh digaruk. Oke.
Nah dok, tapi kalau gatal ini sebenarnya siapa sih yang berpotensi mengalami gatal? Apakah lebih sering di anak-anak ataukah lebih sering di dewasa? Kalau misalkan ditanya hal seperti itu, kita harus cari tahu yang dimaksud penyebab gatalnya yang mana dulu nih gitu. Kalau misalkan biang keringat, nah biang keringat itu memang lebih banyak pada anak-anak. Kenapa seperti itu? Karena anak-anak itu kan mereka senang bermain di luar. Kalau orang dewasa kepanasan cenderung cari yang adem-adem, Iya. ya kan? Saya mendingan di dalam kamar deh, ada AC-nya, atau Iya. misalkan dalam ruangan kerja ada AC-nya. Tapi kalau anak-anak, mereka masih sangat antusias untuk bisa bersosialisasi, bermain di lapangan dan sebagainya gitu ya. Apalagi kita bisa lihat mereka tuh kalau udah main lupa gitu, lupa waktu. Nah, itu sebenarnya berpotensi menimbulkan terjadinya masalah gatal pada anak-anak, yaitu biang keringat yang jauh lebih besar. Nah, tapi kalau misalkan kita bahas alergi, alergi itu sifatnya genetik, Mbak. Jadi memang sudah ada gen yang tertanam di tubuhnya. Nah, tidak bisa dipatok mana yang lebih besar. Karena apa? Semua tergantung alergennya siapa duluan yang kena. Misalkan dalam satu keluarga gitu ya, mungkin yang ayah sama ibunya yang punya alergi cuma satu orang gitu, nggak semuanya. Tapi kalau misalkan anaknya itu bisa menurun. Nah, kita lihat, jadi setiap kali yang namanya alergi itu kambuh pasti karena paparan alergen. Jadi kalau alergen muncul, kena di kulitnya, dia timbul rasa gatal. Nah, kalau alergi seperti itu, dia tergantung pencetusnya nih gitu. Nah, kalau misalkan gigitan serangga, kita tahu tentu lebih sering yang bermain di luar. Siapa lagi? Anak-anak lagi gitu kan. Sama seperti halnya iritasi. Nah itu sedikit berbeda. Iritasi itu kan juga bisa disebabkan oleh kita kontak dengan sesuatu. Misalkan kita menggunakan pewangi baju gitu ya, atau misalkan kosmetik atau apapun yang memang tidak cocok untuk kulit kita, itu bisa bersifat iritasi. Nah itu tergantung paparan juga berarti gitu. Jadi itu sedikit bedanya gitu. Terus cara menangani gatalnya itu apakah berbeda nih dok antara berbagai penyebab tersebut nih, cara penanganannya beda? Nah tentu beda gatal beda solusi. Gitu. Itu wajib kita tahu. Apalagi orang tua nih. Misalkan kalau anaknya sering mengalami gatal karena biang keringat, lalu langkah orang tua apa? Apakah melarang anaknya bermain? Itu kan tidak. Nah, mereka harus tahu bahwa bermain itu baik untuk anak-anak. Apalagi yang sifatnya adalah misalkan mereka berolahraga dan sebagainya. Itu kegiatannya positif. Nah, yang harus dilakukan adalah orang tua tidak boleh panik. Karena gatal itu dapat diatasi kok gitu ya. Nah, caranya yang mudah gini. Setiap kali itu anak habis bermain berkeringat, mereka harus segera melepas baju yang basah itu. Termasuk baju bagian dalamnya gitu ya. Nah, kalau memungkinkan mandi menggunakan sabun. Tapi jika tidak memungkinkan nih, berarti kulitnya itu waslap, kemudian keringkan dengan baik, lalu berikan bedak salah satunya. Nah, masih banyak ya orang tua yang menanyakan kenapa harus bedak gitu ya. Kenapa bedak itu penting untuk pencegahan dan perawatan kulit supaya nggak biang keringat. Karena bedak itu mengandung partikel yang bisa menyerap keringat berlebih. Yang terjadi pada biang keringat adalah ini keringat berlebih, kemudian terjadi sumbatan. Nah, jadi dia masalah biang keringat. Nah, oleh karenanya bedak berperan penting di sini. Karena dia mempunyai partikel yang baik yang bisa menyerap keringat berlebih, sehingga mencegah terjadinya sumbatan saluran keluar kelenjar keringatnya. Jadi masalah biang keringat bisa teratasi. Ya, dengan pakai bedak tuh ya. Dengan pakai bedak. Nah, beda dengan gatal alergi. Gatal alergi atau iritasi misalkan itu berarti kan ada kontak. Nah, apa yang harus dilakukan? Gak boleh panik juga meskipun melihat ini kok alergi sampai bengkak, merah gitu ya, biduran kalau orang bilang.
itu harus dibersihkan dengan sabun terlebih dahulu, dengan sabun yang lembut. Tujuannya adalah membersihkan area permukaan kulitnya dari alergen atau iritan yang ada. Nah, kalau sudah diminimalkan kontaknya, barulah kita memberikan sesuatu yang sifatnya apa? Menenangkan kulit. Nah, kalau dari sisi obat, itu ada yang namanya difenhidramin. Difenhidramin. Ya, difenhidramin itu golongan antihistamin. Jadi memang obat untuk mengurangi reaksi alergi yang terjadi. Nah, itu bisa tuh dioleskan. Ditambahkan yang ada yang namanya kalamin. Kalamin itu sebagai anti pruritus, anti gatal. Udah klop. Langsung selesai masalahnya. Nah, kalau dari sisi yang daily yang bisa dipakai, yang sifatnya menenangkan, melembabkan kulitnya, itu akan sangat baik untuk masalah-masalah iritasi pada kulit. Seperti apa? Aloe vera. Kita semua tahu ya, lidah buaya itu dari zaman dulu sampai sekarang itu masih sangat dipercaya untuk bisa mengatasi berbagai macam masalah kulit. Yang kita tahu dia hanya melembabkan, ternyata dia ada sifat antiinflamasi, yaitu untuk meredakan peradangan pada kulit yang terjadi. Nah, salah satu penyebabnya karena iritan tadi. Oke. Nah, sekarang saya beralih ke Mbak Tias nih. Ya. Mbak Tias, mau nanya, kira-kira produk seperti apa sih yang direkomendasikan nih untuk mengurangi bahkan mengatasi gatal pada kulit seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ratna? Iya, sebenarnya kalau untuk mengurangi rasa gatal itu kan, gatal sendiri itu kan banyak ya, yang men-trigger atau yang menyebabkan rasa gatal gitu kan. Tentunya beda gatal pasti beda solusinya gitu kan ya. Seperti yang kita punya nih dari produk Kaladin. Nah, mungkin kalau sebelumnya kita tahu Kaladin itu kan hanya sebagai bedak aja gitu ya. Iya, betul. Iya ya. Gitu ya, kan dulu waktu kecil juga aku pakai gitu. Terus sekarang sering berjalannya waktu gitu kan ya, kita juga melihat bahwa ternyata banyak konsumen juga yang saat mengalami gatal tuh penyebabnya tuh beda-beda. Nah, kita sekarang ini udah punya banyak inovasi sehingga semakin banyak produk range dari Kaladin sendiri gitu kan ya. Dimana kita tuh ada dari yang sediaan berupa powder gitu kan ya, memang ini lebih banyak dipakai oleh anak-anak ya. Karena kan tadi yang seperti Dr. Ratna bilang, kalau biang keringat itu bagusnya mendingan pakai yang sediaan bedak seperti itu. Karena lebih praktis juga dan bisa dipakai di mana aja. Gitu kan ya. Terus juga kita punya yang namanya Kaladin lotion gitu. Kaladin lotion. Gitu. Nah, jadi kita tuh punya yang namanya Kaladin lotion yang original. Nah, ini nih. Ini yang warna ungu tadi. Iya. Gitu kan ya. Memang kalau ini tuh bagusnya untuk masalah kulit yang gatal karena alergi. Betul, kayak gitu. Karena biasanya kan kalau alergi itu area kulitnya kan lebih luas ya. Jadi mungkin kayak agak bentol-bentol, cuman tuh kayak luas dan gitu menyebar. Kayak gitu. Jadi dengan lotion itu relatif akan lebih cepat terserap dan lebih efektif gitu ya. Apalagi memang ini maksudnya secara efikasi itu dia kan memang obat ya. Jadi emang akan lebih cepat untuk mengurangi rasa gatal. Oh gitu. Iya, tadi saya lihat difenhidramin sama kalamin tadi disebut. Betul banget. Iya, betul. Nah, satu lagi nih yang berikutnya ini adalah yang Kaladin aloe vera. Nah, warnanya hijau nih ya. Betul, iya ya. Jadi maksudnya ada nuansa-nuansa aloe veranya gitu, biar konsumen juga notice gitu ya. Jadi memang kalau untuk aloe vera ini kan kita ada formula calmingnya ya kan, namanya juga aloe vera ya, yang seperti tadi Dr. Ratna udah sampaikan, kalau aloe vera itu kan dia mengandung kayak senyawa formula untuk bisa menenangkan kulit, dan dia juga memang bagus untuk menjaga skin barrier gitu. Nah, memang kalau untuk yang aloe vera ini dia tuh lebih kayak untuk iritasi gitu, karena iritasi kan suka bikin kayak kemerah-merahan gitu ya. Jadi untuk yang aloe vera ini memang lebih bagus untuk masalah kulit gatal karena iritasi gitu. Nah, ini yang memang kita bilang kayak beda gatal beda solusinya gitu dari semua rangkaian produk Kaladin gitu. Dan kenapa sih Mbak Kaladin ini menjadi pilihan untuk keluarga Indonesia mengatasi gatal nih dari dulu nih sampai sekarang? Iya, memang Kaladin sendiri kan kalau misalnya aku lihat dari kayak historinya gitu ya, kita kan sudah ada sejak tahun 1970-an ya. Wah. Gitu, jadi kayak udah lama banget dari aku belum lahir.
Gitu ya, dan memang dari dulu kan memang udah dipakai sama banyak keluarga Indonesia, bahkan dari generasi ke generasi. Nah, seperti itu. Tentunya sih kalau misalnya dari nenek kakek kita udah pernah pakai dan masih dipakai sampai generasi sekarang, berarti memang ini terbukti dong bahwa menjadi pilihan konsumen-konsumen yang mengalami masalah gatal gitu. Dan apa saja sih keunggulannya dari produk Caladin yang ada ini sebagai solusi untuk gatal pada kulit? Oke, jadi memang kalau misalnya kita lihat dari satu-satu ya, dari segi produk range gitu ya, Mbak Fania ya, kita tuh punya bahan aktif atau kita biasa bilang kayak hero ingredients gitu ya, yang memang dia ini yang memang khusus untuk mengurangi bahkan mengobati rasa gatal. Kita punya Calamine yang memang dia juga skin friendly ya, jadi dia mengurangi rasa gatal tapi juga nggak bikin kulit kita kering, misalkan seperti itu. Terus juga memang kita juga pakai bahan-bahan yang kayak misalnya aloe vera natural juga kan, itu kan. Jadi kayak mengurangi rasa gatal tapi kita nggak takut efek sampingnya apa gitu. Terus juga nih kayak misalnya di mosquito repellent ini, nah yang ini kita punya namanya bahan aktif itu adalah picaridin. Gitu. Betul, ya memang secara efikasi itu juga bagus untuk mengurangi rasa gatal akibat digigit serangga atau misalkan seperti nyamuk ya. Jadi mungkin waktu moms atau anak-anak lagi jalan-jalan keluar, lagi bermain di luar atau bahkan lagi rekreasi, lagi camping gitu ya, nggak perlu takut lagi waktu digigit serangga seperti nyamuk gitu. Nah tadi Mbak udah nyebutin ada bedak, terus ada tadi yang botol ungu, ada botol yang hijau, ada mosquito repellent. Nah masing-masing ini penggunaannya seperti gimana sih Mbak? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk penggunaan ya, kalau untuk bedak itu bisa kita pakai setiap hari. Gitu, bahkan bisa dibilang kayak apakah harus kita biang keringat dulu baru pakai bedak Caladin tuh enggak gitu. Jadi itu bisa jadi daily gitu ya, karena kan kadang yang namanya biang keringat itu kan kayak kapan waktu kita misalnya pas lagi lebih banyak kegiatan secara outdoor dan gitu panas kan ya, itu bisa juga untuk sebagai pencegahan gitu ya. Dan juga memang kan dia aromanya tuh memang fresh gitu ya, jadi bisa bikin mood jadi bagus deh ini kayak gitu. Nah itu untuk yang bedak gitu ya. Terus kalau misalkan untuk yang lotion sendiri nih yang tadi aku sebutin, yang ini tuh memang kalau memang gatalnya itu udah cukup parah ya, gitu, udah cukup parah. Dan memang kalau secara untuk penggunaan itu dia 2 minggu ya maksimal, karena kan dia kan obat gitu. Tapi kalau untuk yang aloe vera yang botolnya itu warnanya hijau, nah itu bisa dipakai daily gitu. Jadi bahkan nggak iritasi juga bisa dipakai. Kalau misalnya gatal cukup mengganggu, ini dia relatif lebih aman untuk pemakaian jangka panjang. Oh gitu. Betul. Oke, kalau yang mosquito repellent ini juga aman, maksudnya bisa sehari berkali-kali. Iya, betul. Oh gitu. Oke. Nah, berarti untuk semua varian produk Caladin ini apakah aman nih untuk benar-benar setiap hari, termasuk yang tadi yang botol ungu ya, itu kan kalau misalnya alerginya parah ya luas. Nah, apakah aman buat sehari-hari? Gimana nih kalau kulitnya sensitif? Oke, sebenarnya kalau untuk kulitnya sensitif itu kita merekomendasikannya untuk yang Caladin aloe vera. Aloe vera kalau yang sensitif. Betul. Kenapa? Karena kan dia kan punya aloe vera. Aloe vera sendiri kan memang dia itu punya formula yang menenangkan gitu, yang memang formulanya itu bisa menjaga skin barrier. Kalau skin barrier kita itu bagus, yang namanya ibaratnya kayak mau ada serangan dari luar, dia tuh kan ibaratnya kayak bisa menghalau sebagai kayak defense gitu namanya. Gitu. Oke. Nah, mungkin pertanyaannya sudah sampai situ saja. Sepertinya kita sudah menguliti produk-produk Caladin yang ada nih hari ini sudah cukup banyak ya. Terima kasih untuk Dr. Ratna dan juga Mbak Tias untuk sharing informasinya terkait gimana menangani gatal. Swipers, lengkapi sediaan apotek kamu dengan produk Caladin Powder, Caladin Lotion, Caladin Mosquito Repellent, Caladin Cream yang tersedia di SwiperX Belanja. Check out sekarang karena lagi ada promo menarik yang menunggumu. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan, hanya di SwiperX Belanja. Terakhir, ada nggak nih dari Dr. Ratna maupun Mbak Tias tips tambahan dari Caladin dalam mencegah gatal karena biang keringat, karena alergi, maupun karena iritasi? Dari saya dulu mungkin. Jadi untuk moms and dad yang memang memiliki masalah gatal pada anaknya, tidak usah panik. Jadi harus cari tahu dulu penyebabnya apa,
kemudian cari solusi yang tepat untuk itu. Nah, jadi hindari menggaruk karena menggaruk bisa membuat masalah kulit lanjutan. Jadi harus tahu penyebab gatal, harus tahu solusi yang tepat untuk masing-masing penyebab gatal. Oke, terima kasih Mbak Tia, silakan. Oke, kalau dari aku selalu sedia produk Aladin di rumah karena beda gatal pasti beda solusinya. Oke, terima kasih banyak nih Dokter Ratna Terima sekali lagi kasih. dan juga Mbak Iya, Tia makasih. atas penjelasannya. Semoga informasi ini menambah wawasan bagi siapapun yang menonton episode kali ini. Terima kasih juga buat swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share akun YouTube kami, serta jangan lupa nyalakan fitur notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.